Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Selasa 5 Agustus 2025. Bacaan dari kitab Amsal bab 3 ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti ayah kepada anak yang disayangi. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang tua di dunia ini tidak satu pun yang menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang gagal atau menderita di kemudian hari. Semuanya berharap anak-anaknya menjadi orang yang berhasil dalam studi, karir, dan juga rumah tangga. Itulah sebabnya orang tua selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, bahkan mereka pun rela mengorbankan apa saja demi anak. Kasih, perhatian, perlindungan, dan terkadang juga teguran diberikan orang tua kepada anak. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan rohani Tuhan pun bertindak demikian. Di satu sisi, Tuhan senantiasa melimpahkan kasih, kemurahan, pemeliharaan, penyertaan, dan pertolongan kepada kita. Di sisi lain, Dia juga akan memberikan teguran atau hajaran kepada kita bila kita melakukan pelanggaran atau dosa di hadapannya. Tujuan teguran ini adalah agar kita menjadi jera dan tidak lagi mengulangi kesalahan, sehingga kita dapat bertumbuh ke arah yang benar sesuai dengan kehendak-Nya. Teguran Tuhan kepada kita terkadang dapat berupa masalah atau persoalan, sakit penyakit, krisis keuangan, masalah keluarga, dan sebagainya. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi agar kita segera menyadari kesalahan dan berbalik ke jalannya yang benar. Oleh karena itu, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amsal 3 ayat 11. Daud pernah melakukan pelanggaran besar di hadapan Tuhan. Ia berzina dengan Batsheba. Kemudian Tuhan memakai Nathan untuk menegur Daud. Akhirnya Daud pun menyesal dan bertobat. Nathan pun berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menistai Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kunci utama ketika kita menerima teguran dari Tuhan adalah bertobat. Pengakuan diri bahwa kita telah melakukan dosa di hadapan Tuhan itu sangat penting, dan itu adalah kunci untuk mengalami pemulihan dan berkat dari Tuhan. Jadi bila kita mendapat teguran dari Tuhan, jangan menjadi kecewa atau marah. Ini artinya Tuhan sangat mengasihi kita. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ibrani bab 12 ayat 7. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupku, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Aku bersyukur karena Engkau mengangkat aku sebagai anak-Mu. Kini aku menyadari bahwa sebagai seorang anak, aku harus senantiasa taat dan setia kepadamu. Engkau tidak menghendaki aku jauh dan lari dari jalan-Mu. Maka terkadang ada hal-hal yang mungkin tidak kusukai terjadi dalam hidupku. Yang kupercaya itu adalah teguran-Mu untukku agar aku tidak salah dalam melangkah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.